Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau jual bro, Mitsubishi Expander tipe tertinggi Ultimate Matic pemakaian 2021, rakitan tahun 2020. Kilometer rendah 50 ribuan, full service record resmi Mitsubishi. Siap cash dari Sabang sampai Merauke bro. Ini mobil ke-349 yang mau jual dengan jual cara Rasulullah bro. Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review. Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro. Lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya. Kalau cocok penawarannya gue lepas. Jualnya cash ya, gue jual kredit. Gue doain nonton biar rezekinya mimpah bisa beli mobil impiannya cash. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah sama-sama berkah. Yuk cek lagi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bro yang mau jual Mitsubishi Expander tipe tertinggi Ultimate pemakaiannya 2021 bro ya. Bisa kata plat nomor. Jadi raketannya 2020, dia sudah varian facelift ya. Grillnya beda, model V-shape ini bro ya, ngebelah dua. Terus headlampnya juga sudah bertumpuk-tumpuk bro ya, sudah LED model baru. Beda yang model lama agak jadul, model halogen ya bro ya. Ini lebih ganteng lagi bro ya. Mobil cakep, warna silver ya. Bahkan bahan-bahannya bro masih bond pabrikannya bro ya, 2019. Jadi dia dapat stok yang lama mungkin ya. 2020 dapat bahannya 2019, plat-platnya masih sama. Kondisi masih lumayan bro yang depannya. Catnya 90% masih orisinil cat bro ya. Kecuali ya bumper depan ada yang gua spet sedikit bagian sini ya. Awalnya catnya masih ori, masih ada garisnya, nanti gue bisa sisipin di video ya. Kilometernya masih 50 ribuan bro. Yang pertama dia baru yang pasti service record resmi Mitsubishi. Daleman bro, nggak usah ragu lagi ya, masih full orisinil ya. Mobil cakep, dia tipe tertinggi Ultimate ya. Kita cek bagasinya. Jadi mobil baru gue servis juga di Mitsubishi bro. Untuk spare part yang gue ganti filter udara, wiper, sama filter AC baru di order ya, belum nyampe barangnya. Langsung aja kita cek ke dalam ya. Kita cek ke dalam nih, matahari udah terik banget bro ya. Jadi langsung kita cek dalam, dan remote-nya sudah keyless nih. Remote-nya sudah keyless, jadi tinggal kantongin aja bro. Nggak usah pencet-pencet lagi, tinggal pencet tombol sini. Nah, ya otomatis kelipet spionnya, retaknya. Buka tinggal pencet lagi, ya otomatis buka bro ya. Masih normal semua. Sekarang kita cek ke interior. Interiornya bro, oke loh. Masih full orisinil ya. Masih cakep ya. Setirnya tuh ya, masih bersih sekali luar biasa bro. Lihat ya, tuh jok-joknya bro, nih dari baru disarung ya, buka lagi kayak baru ya bro ya. Warnanya agak apa ya, beige, maksudnya warnanya ini sensitif, cepet kotor ya. Gue sensitif dibeli sarung lagi ya, biar nggak, ini karena gue dagang jadi gue buka bro, jadi nggak gue tutupin ya. Karena ada sebagian, nggak semuanya, cuma sebagian kecil ya pedagang yang kotor ya, misalnya joknya kena sundutan rokok atau apa, sobek, itu ditutupin pakai sarung jok, pasti buka wow itu bro ya kan. Karena gue pernah kayak gitu beli bro ya. Oke, ini facelift dia sudah apa, shock antena. Terus bedanya apa lagi ya, bedanya ya wood panelnya lebih warna lebih muda bro ya. Wood panelnya lebih muda tuh ya, lebih muda. Jok-joknya motifnya juga beda walaupun warnanya sama bro. Oke, nah sekarang kita tutup ya. Nah ini Expander ini juga lumayan kedap bro ya, dibanding kompetitor yang sejuta umat itu nih. Kita lihat ya, nih suaranya, kita bisa dengerin video ya betapa lumayan, bukan betapa kedap, lumayan kedap bro ya. Tuh ya, langsung kan hening kan. Jadi Expander ini ya, apa ya, pesaing berat pertama kali keluar ini, kompetitor mobil sejuta umat bro ya. Kualitasnya beda bro, beneran ya. Loh, nih ya, lo bisa misalkan bawa yang sejuta umat itu ya, tau kan yang kembar itu Toyota Daihatsu. Nih, ini pintunya aja bro, oh, berat bro, padet ya kan. Gue juga apa ya, gimana ya, kualitasnya ya lumayan lah ya begini sih ya. Nggak kaleng-kaleng, jadi buat bener-bener ngejatuhin gitu
kompetitor itu dalam banget gitu bro ya. Mobil enak, nyaman ya, walaupun penggerak depan ya. Tapi ini Matic-nya masih AT bro ya, yang facelift 2020 masih AT, jadi belum CVT, nggak perlu khawatir. Yang CVT itu dia 2021 ya, yang model-model baru yang sudah parking electric parking brake EPB ya. Gitu. Walaupun CVT juga nggak perlu khawatir sih bro, Mitsubishi Matic-nya nggak terlalu ini ya, yang sering biasanya Matic-nya Honda ya, walaupun nggak semuanya tergantung pemakaian gitu ya. Jadi balik lagi ke pemakaian bro, walaupun CVT ya, tapi ini Matic-nya AT jadi jauh lebih aman. Oke. Aduh, berbunga bro, panas banget ini beneran. Nah ini kuncinya ya, kita taruh sini aja. Ini pas jam 2 bro ya, bentar lagi gue jemput anak sekolah, jadi gue agak cepet ya. Nih kita pencet sekali. Nah tuh injil petak rem, kita pencet sekali lagi, dia hijau ya, indikator nyala semua. Bisa cek, baru kita injek pedal rem dan kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita starter, indikator mati semua bro ya, kecuali rem tangan sama safety brake. Berarti elektriknya normal semua, tidak ada yang normal. Starter juga bekerja dengan baik bro ya. Lo boleh cek kilometernya. Nah ini kilometernya masih rendah nih bro, kilometernya baru 55.799 ya. Expander tipe tertinggi Ultimate Matic, pasti bro Ultimate ya, 2020 facelift, pemakaian 2021 bro ya. Jadi ini varian lebih facelift yang udah lebih ganteng bro ya. 2020 pemakaian 2021 berarti sekitar berapa tahun nih, kurang lebih 5 tahun bro ya. Kilometer 55.000 berarti setahun nih kurang lebih 5.000 sampai 6.000 km bro per tahun ya. Jadi termasuk rendah bro, jarang pakai itu ya. Mobil emang bener-bener jarang pakai ya. Jadi mobil pun juga ini service record ya. Jadi seperti biasa gue bahas dulu apa aja yang gue lakuin di mobil ini bro ya. Jadi yang gue lakuin di mobil ini seperti biasa ya, gue service tune up ya. Jadi service tune upnya nggak kaleng-kaleng bro ya, di dealer resmi Mitsubishi yang terdekat sini bro ya. Di mana? Cakung, Windo Cakung, apalah gue lupa namanya ya. Jadi gue yang terdekat-dekat aja bro ya, bukan karena ada temen apa enggak, karena yang terdekat-dekat aja ya. Kalau ada temen lebih kenal sih lebih enak gitu, cuman gue nggak ada kenalan, jadi yang terdekatnya di situ gue servisnya. Terus oleh mesin baru bro, oleh mesin oleh Matic ini bukan gue yang ganti ya, pemilik sebelumnya ya, di bulan Maret 2025. Jadi oleh mesin di kilometer 54.800, sekarang 55.700 ya, berarti belum jalan 1.000 bro, makanya gue ganti. Terus Matic juga nih oli transmisi ya, gantinya nanti pas kilometer 75.000 ya, kembali ke 75.000 km, jadi gantinya di kilometer 55.000. jadi oli mesin baru, oli Matic baru, filter oli juga baru, tapi yang ganti bukan gue ya, jadi dari pemilik sebelumnya, nggak gue ganti karena baru diganti gitu bro. Nah sekarang kita cuplikin ya apa aja yang gue lakuin, kerjain sebagian gue cuplikin di sini, bisa lihat. Berhubung oli mesin dan oli Matic baru aja diganti sama pemilik sebelumnya, jadi gue langsung cus saja servis ke dealer resmi Mitsubishi. Jadi servis tune up ya, tepatnya di Mitsubishi Cakung Duindo. Dan gue ganti filter udara tuh yang atas bekas, yang bawah baru. Dan filter AC gue ganti baru juga bro, yang batas masih baru, yang bawah udah kotor tuh ya, bekas. Dan wiper depan gue ganti pakai 3M original 4. Jadi insya Allah siap terjang badai dari Sabang sampai Merauke. Nah itu bro ya, jadi mobil sehat walafiat ya, sudah servis di dealer resmi ya. Mobil juga servis record, tahun pertama dari baru ya. Pajaknya juga masih panjang sampai 2026 ya. Jadi apalagi gue tinggal gas saja bro, dari Sabang sampai Merauke. Tapi tetap yang namanya mobil bekas, gue nggak bilang nih mobil kayak baru, dan nggak mungkin mobilnya kayak baru. Platnya 100% nggak mungkin bro, namanya mobil bekas bro, nggak usah muluk-muluk. Walaupun kilometer rendah bro ya, gue tekenin tetap beli mobil tuh ada spare rendah bro, jangan terlalu dihabisin. Lu mau cek ke dealer resmi boleh, bawa mekanik sendiri boleh, bawa teman kepercayaan sendiri boleh, bawa inspektor boleh, bebas bro ya. Cuman bukannya anti bro ya, kalau inspektor ya hasilnya jangan ditelan mentah-mentah bro ya. Gue bukannya anti apa gimana, ini gue jelasin di setiap video bro ya, gue ulang-ulang ya, karena gue ya apa ya, karena gue capek juga jelasin ini bro. Jadi gue bukannya anti gue, karena inspektor nggak semuanya bermasalah, cuman banyak temuan gue tuh yang miss, banyak yang meleset yang bermasalah bro, dan itu fatal ya. Dan belum lama ini kejadian ya, belum ada sebulan ya. Ini gue jelasin lagi, gue ceritain lagi biar nggak bosan ya. Kalau bosan mohon maaf ya. Jadi gue satu mobil dicek sama 2 inspektor, dan itu hasilnya berbeda-beda bro ya kan. Yang pertama itu diestimasi 20 juta plus buat perbaikan. Nah gila nggak, shock kalau mobil kilometer masih 50 ribuan bro. Tahun pertama dari baru, full record resmi, servisnya di dealer resmi ya kan. Proyekan 20 juta plus gimana orang pembeli nggak takut ujung-ujungnya batal ya kan, gue balikin lah DP-nya. Cek yang kedua dicek juga sama
pembeli pakai inspektor juga, gue nggak larang, silakan bebas. Tapi apa hasilnya? Dia nggak banyak cincong, langsung DP dan minta diantar dan langsung lunasin gitu bro. Dan dibilang hasilnya bagus mas, gak ada masalah ya, minor aja, namanya mobil bekas gitu. Makanya yang awal tadi 20 juta plus kan kaget juga bro ya kan. Itu salah satunya bro ya. Jadi satu mobil ya dikeroyokin inspektor 5-10 orang tuh hasilnya bisa berbeda-beda bro. Nah makanya standar inspektor tuh berbeda-beda. Ada yang anak baru, jam terbang masih kurang, ada yang pengalaman masih kurang, ada yang asal-asal ngejeplak, copy paste, ada yang ya segala macamnya bro ya. Makanya gue saranin ke dealer resmi bro. Kenapa dealer resmi? Karena di dealer resmi apa ya bro, lebih hatam bro, hatam mobilnya bro ya. Karena Mitsubishi sendiri misalkan Expander karakteristiknya berbeda, terus Mirage pun berbeda. Satu merek aja bisa berbeda bro ya, Expander, Mirage, Pajero itu bisa berbeda-beda gimana merek lain gitu kan. Jadi kalau di resmi kan udah hatam bro ya. Minimal kalau nggak tahu dia punya kepala bengkel bro, bisa nanya gitu bro ya. Jadi gue agak agak capek juga jelasinnya bro ya ke masalah inspektor ya. Tapi ya udahlah, bebas, gue nggak larang, silakan mau inspektor boleh, cuma hasilnya jangan terlalu mentah, yang penting profesional dan bertanggung jawab bro ya gitu. Tapi ya gue nggak muluk-muluk lah ya, walaupun gimana pun tetap ya orang cari nafkah juga, gue nggak larang-larang. Inspektor juga banyak yang bagus juga, banyak kok bro ya, hasil yang bagus, yang fair juga banyak. Cuma yang miss itu mungkin salah bro, namanya manusia nggak luput dari kesalahan gitu bro ya. Oke, tapi nggak perlu khawatir bro ya, namanya rezeki, emang kalau rezeki pasti ada rezeki lu, kalau bukan ya bukan gitu ya. Cuman tetap lah, namanya kita misalkan kita posisi yang benar tapi dibilang kita salah ya. Karena pernah kasus gue mobil nggak bekas banjir, dibilang bekas banjir, tetap kita harus konfirmasi bro, jangan diem aja kan, karena menyangkut nama baik juga gitu bro. Oke, nah itu bahas inspektor aja udah 2 menit bro ya. Nah sekarang kita bahas mobilnya Expander Ultimate tipe tertinggi, transmisi Matic ya. Maticnya AT masih halus, normal. R masih R ya, kamera mundur sudah ada. ND2 ya, normal semua ya. Ini overdrive juga masih nyala nih, overdrive nya ya. Udah nyala. Ini normal semua, Maticnya halus ya, bisa tes langsung ya, kalau di video kan nggak bisa merasakan. Nah ini kayak kunci tadi ini apa? Ini remote ya. Oh iya, jadi sebelum bahas ini gue bahas dulu service record ya, lupa. Nih service record juga tadi kalau oli kan baru ganti, udah dibahas ya. Nih service recordnya lupaan tuh gara-gara bahas inspektor ya. Soalnya berkali-kali kejadian bro. Sekali 2 kali, sekali sih nggak apa-apa, cek minyak misnya. Ampun dah ya Allah. Ini kartu garansi kaca film kayaknya ya, no driver close segala macam. Nih buku servisnya. Nih servisnya full record dealer resmi bro. Nih ya, tuh ya, Maret 2021, kilometer 1000 perak, kilometer berapa nih, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 ya. Nah, di window Menteng sini juga bro. Nah awalnya emang orangnya di daerah Bekasi sini nih. Nah terakhir dia pindah ke Tasik nih bro. Nah jadi nih Tasik Mitsubishi Tasik ya. Tapi nggak perlu khawatir, bisa cek di aplikasinya ya tuh, 2024. Yang gue terakhir nih 2005 di window ya. Ini yang gue cek apa namanya, yang gue servis, gue cek lagi. Ini gue servis terakhir di dealer resmi ya, di tanggalnya mana nih, kita tanggal 3 Juli ya tuh, 3 Juli di window Jalan Bekasi Raya Cakung ya. Totalnya 499.500, servis tune up ya. Nih, ini yang kerjain apa aja di sini nih ada ya. General repair, tune up, throttle body, cek kampas rem, cek all standard service, tire pressure, spasi cek handbrake, segala macam cek tuh ya. Ya generalnya lah, umumnya cek masih oke semua, masih aman. Jadi cuma tune up sama service throttle body sama cek rem apa ya. Tuh. Dan kita bisa cek juga di mana? Aplikasi ya. Aplikasi gua bisa ntar di handphone nih bro. Nah. Jadi untuk Mitsubishi itu enaknya dia ngeling bro ya. Mau Mitsubishi Duindo, mau Mitsubishi apapun tuh, ngemerek PT lain juga ngeling ya. Beda sama Toyota. Kalau Toyota aduh, atau 2000 masing-masing, tunas masing-masing, jadi capek. Nih, mana Mitsubishi ini mana? Nih Mitsubishi, terus download aja nih, bukan nih, termasukin nomor rangka sama nomor apa? Nomor mesin. Ini gua masukin ya. Jadi ini 2020 tuh ya. Service recordnya di sini bro, service information. Nih dari kilometer 1000 ya. Detailnya apa ya? Kilometer 10.000 tuh ya. Nih, jadi belum nyampe kilometer 10.000, di 6.000 udah servis tuh ya. Terus servis kilometer di 20.000,
baru kilometer 14.000 ya, karena jarang dipakai bro. 30.000 dia baru masuk di 29.000 dan nambah mepet nih ya. 40.000 dia baru masuk di 30.000, itu jarang dipakai kan. Sampai terakhir di 2025 nih bro ya, kilometer 55.000 ini yang gue yang servis gitu bro. Oke, buku manual juga komplit semua ya, segala macamnya komplit ya, sampai kunci-kunci syarat komplit ya bro ya. Jadi full set ya, dari dokumen kelengkapan lengkap semua bro, dari baru, jadi aman ya. Nanti untuk dokumen di akhir video bro ya, tinggal tonton aja sampai habis. Oke, itu aja ya. Tadi Matic udah kita bahas, kita lanjut lagi ya. Sekarang AC ya. Jadi untuk yang facelift ini dia sudah ada rear defogger bro ya. Kalau nggak salah sebelum facelift belum ada, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf, ini pengaturan udara di luar maupun di dalam. Ini AC-nya Ghost suhu maksimal ya. Fan-nya normal ya, nggak ada masalah. Nah, ini pengaturan arangin AC ke atas ke bawah segala macam setelnya, cuman belum digital, masih manual gitu bro. Dan ini apa namanya, AC dingin normal. Ini wanginya lumayan enak nih bro, dan masih ada jengkol copot ya, wanginya sih gue suka. Terus audio dia sudah facelift juga, beda sama yang sebelumnya nih, mirip sama kayak apa, expander apa tuh, cross ya, expander cross audionya, head unitnya. Dan audio sudah connect ke switch steering ya. Coba ya. Ya. Nah, nggak usah lama beli, ntar kena copyright ya. Dia connect ke switch steering, ini sudah ada tweeter ya di pilar A, sisi kanan sisi kiri, sama speaker di setiap pintunya. Di total ada 6 speaker. Terus canggihnya bro, dia sudah ada cruise control bro ya kan. Kelas-kelas gini waktu zamannya pada cruise control tuh udah canggih banget bro ya. Bahkan mobil sejuta umat ya kagak ada bro, sampai 2000 apa ya, sampai sebelum model baru yang Velocity ya, 2020 itu belum ada ya, pada tahun ini belum ada dia. Jadi lumayan canggih bro ya. Terus masih ada ini apa nih, electronic stability control ya, bisa di offin, spion retract ya, normal udah dibahas lah ini ya. Terus power window kanan auto, naik turunnya yang jadi auto, cup holder sini, jadi cup holder. Ini semacam kayak console box gitu bro. Kayak mobil apa ya, kayak CRV Gen 3 nih bro. Cakep. Terus ini remote audio masih diplastikin bro. Ya, itu aja jok-joknya dari baru disarung ya. Tuh, plafon masih rapi bersih. Kita coba fan yang belakangnya, kabel ya tuh. Nyala normal, nggak ada masalah ya. Plafon masih rapi bersih, sampai sekarang masih plastikan bro ya. Tuh ada kacanya. Ini juga, ini nggak ada kacanya bro, kiri doang ya. Ya buat ibu-ibu lah ya, istri lah, buat istri. Oke. Itu aja, mobil cakep, tambah di baru, service record, baru gue service juga dia resmi. Apalagi ya? Ya tinggal gas aja bro ya. Tinggal gas aja, mobil nggak perlu panjang lebar dibahas, nanti biar mobil aja sendiri bercerita sama bro. Oke, tuh sampai jumpa. Keren ya. Bahkan pas baru starter dia tuh ya, ada gambar ininya bro. Ya sebenarnya orang udah pada tahu ya bro. Oh, ada expandernya. Ada animasinya bro ya. Mutin lagi. Oke. Tuh. Nah, oke. Kuatin kunci ambilnya. Supaya nggak kunci. Sekarang kita cek ke mana? Ke eksterior ya. Jadi sebelum cek ke eksterior, gue cek dulu ya, ada bekas, kalau bukan cek dulu, kita cek dulu ada bekas banjir atau tidak. Kita cek di kolong pedal ya. Nih pedalnya bro, kilometer 50.000 tuh ya, masih kayak baru bersih tuh ya, masih nggak ada karat-karat, aman, nggak ada bekas banjir. Tinta-tintanya aja masih ada bro, warnanya bro. Oh aman, kolong-kolongnya tuh ya, nggak ada karat-karat, aman, nggak ada bekas banjir bro ya. Silahkan cek bawa ahlinya ya, ya ahli bro, jangan yang nang ntar banyak presetnya ya kan. Nah sekarang tulang-tulang bro, nih setir masih utuh, masih bawaan pabrikannya tuh. Buat potnya tinta-tintanya masih jelas bro. Nih buat potnya kemarin buka tuh, tinta-tintanya ya belum pernah dibongkar bro. Stiker tekanan ini kembar masih lengkap semua. Itu nomor rangkanya jelas, setir utuh semua, masih aman. Nih buat potnya bro, masih ada tinta QC nya bro, quality control ya, dari barunya. Setir utuh semua, masih aman. Nih listrik pabriknya masih jelas, setir aman semua ya. Oke, sekarang kita cek ke eksterior. Nah, untuk eksterior warnanya silver ya, silver metalik ya. Jadi pas gue dapetin catnya masih ori ya, ori 100% lah kalau nggak meset lah ya. Jadi ada beberapa yang gue cat itu di bumper kiri ya, bumper kiri depan sama bumper kiri belakang masalah ngasal doang, itu doang bro. Yang lain masih ori ya. Kita cek ya dari pintu kanan depan ya, catnya masih ori, rapi.
mulus. Minusnya nih bro ya, bocil-bocil gini bro, nih kelihatan nggak bro ya, bocil-bocil kuku ya, kuku ya, kena batu kerikil kesini bro di tol bro. Yang lain overall masih mulus ya. Ini bocil-bocil nih, spion krim masih bagus, mekasannya utuh, pecah. Fender kanan depan catnya juga masih ori, rapi, mulus. Ada lesung sedikit ya, sedikit banget ya. Ban depan ya, kondisi sekitar 60-70% ya, pembuatannya 2019, jadi bannya masih bawaannya semua nih bu ya. Nah ini tampilan depannya ganteng ya, jadi yang facelift itu ya, dari berubah grill aja udah lebih ganteng ya, sama headlamp jadi makin keren gitu bro. Ke mesin depan ya utuh, bening ya, bisa ngaca ya. Ini kotor doang bro, bisa hilang nih, kayak kena tai burung ya, tadi bersihin lah ya, bisa hilang sih. Oke, dan kaca depan itu ya, airbag silen masih bawaan pabrikannya, atap juga lempeng ya. Tampilan depannya ya, headlampnya utuh. Ini bukan headlamp sih ya, ini lampu kecil nih, headlampnya di sini bro ya, utuh, bening, terpecah, bumper rapi, mulus. Berisnya bocor-bocor sedikit ya bro ya. Ini bumper masih ori bro nih, masih ada tarikan garis ini bro ya. Nih kalau kelihatan di kamera ya tuh ya, masih ada tarikan garis cat orinya bro. Bahkan bumper kiri pun masih ada ya, nanti gue sisipin di video. Cuman karena sekarang udah di sol, karena ada baret, jadi udah nggak kelihatan bro ya. Grill-grillnya masih utuh ya, masih lagi mulus, grill yang utuh, lampunya utuh terpecah, headlampnya juga utuh ya, terpecah ya. Nih bumper sini aja gue repaint nih, awalnya ori jadi gue repaint jadi biar rapi lagi bro, namanya buat dagang bro ya. Yang beli juga kan biar enak, biar rapi. Fender kiri masih ori, rapi, mulus. Ban kiri masih lumayan tebal ya, sekitar 80%, pembuatan 2019. Spion kurungannya masih utuh, sennya juga utuh, tidak pecah. Itu kiri catnya masih ori bro, masih rapi. Minusnya nih bocil-bocil nih, bocil kena batu kerikil sih bro ya. Ini sama sini nih, ini kotoran bukan, ini juga kotoran. Sealernya masih utuh, masih buat pabrikannya. Ini nanti masih utuh semua, sealernya masih utuh semuanya, masih buat pabrikan mobil. Nah sorry bro ya, tadi video keputus, jadi kamera gua panas, dia otomatis nge-cut dulu ya. Jadi kita lanjut lagi ya, tadi bahas di bagian sini ya. Sealernya utuh semua, masih pabrikannya ya. Ini buat botnya bro, tuh masih ada tinta QC nya ya, warna-warna pink, belum pernah bongkar-bongkar. Masih kaleng nih buat buka, tuh masih ada warna biru, pink ya. Jadi masih ada tinta pabrikannya bro, masih aman, tidak bekas tabrak. Pintu kiri belakang catnya juga masih ori tuh ya. Pintunya tuh padat banget bro, tuh ya. Ini tuh pelanannya kayak kurang, harus agak kenceng ya. Berat gitu bro, padat, jadi cakep gitu bro, kokoh gitu katanya bro, dibanding yang sejuta umat bro ya. Pintu kiri belakang ya masih rapi, ori. Ini saya bocil-bocil dikit bro ya, bocil dikit. Yang lain overall masih mulus banget ya. Bocil. Yang lain mulus. Sealernya masih buat pabrikannya bro ya, masih ori ya, masih aman semua, masih aman. Sealer juga aman semua bro ya, aman. Lepas sabrang nih buat botnya ya, masih ada tinta-tintanya bro ya. Masih kaleng nih buat botnya, juga mau pernah dibuka. Kita cek pilarnya bro ya, ini pilarnya ini belum pernah dibuka nih bro, nah sekeras. Nah kita intip aja ya, masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cecetan rembulan. Yang bulat-bulat lah estetik pabrik ya, masih jelas terlihat ya, nggak tutupan dempul, jadi aman bro ya, tidak ada bekas tabrak ya. Pilar C-nya, tapi kalau mau setiap cek pilar bagasi semuanya buka, silakan bro ya, karena kalau di YouTube terlalu makan waktu ya kalau di video. Joknya bro, nah masih bawaan pabrikannya bro ya, dari baru disarang, jadi masih kayak baru bro ya, kayak baru dari pabrik nih, tuh masih rapi, bersih ya. Sisi kanan kapoda, silinder pocket ada banyak sini nih sebelah kiri. Kapoda ya. Fender kiri catnya masih ori, mulus. Jenisnya sini nih bengkok sedikit ya, nih, ya. Ini bisa di PDR sini, tapi tahu dapat tepungan di bagian sini. Oke, jadi gue unjukin beri minus-minusnya biar tidak ada dusta di antara kita, jadi yang beli enak, yang jual juga enak. Lingkar roda juga utuh, sealernya aman ya. Ban kiri belakang sekitar 60-70%, pembuatan 2019 bro ya. Bannya 2019, jadi masih bawaan semua bannya. Nih bumper belakang bro, nih masih ada garisnya tuh bro ya, kelihatan nggak tuh ya, masih ada garisnya dari sini nih tuh ya. Oke,
nyalain overload nih minusnya. Nih baret sedikit ya. Bumper mulus ya. Ini tampilan belakangnya cakep ya, mantap modelnya. Lampu kiri utuh, terpecah. Ember expander masih asli pada posisinya, Mitsubishi. Ember Ultimate. Lampu kanan belakang juga utuh, terpecah. Bumper belakang rapi, mulus ya. Nih, masih ada garisnya bro, tuh ya. Catanya mau pas catatan pabrik tuh. Ya, bumpernya masih rapi, mulus. Sekarang kita buka pintu bagasinya bro. Ya, konteksnya juga masih next dari ya, masih bagus. Kita sebelum cek bagasi kita cek dulu ya tulang-tulang pintunya. Nih dari bot-botnya tuh masih tintaan pabriknya bro, warna pink tuh. Nih las dari pabrik masih utuh, silinder masih utuh semua, masih bon pabrikannya ya, masih utuh semua ya. Bot-botnya belum ada dosa bro ya, tanpa dibongkar. Silinder utuh semua, nih bot-botnya juga belum ada dosa. Silinder utuh semua ya, masih aman, tidak ada bekas tabrak. Sekarang kita cek ke tulang pintu bagasinya ya. Dari sini dulu nih, tuh ya. Plastik pabrik masih utuh semua, tuh ya. Masih stikernya masih ada. Ini bot-botnya belum pernah dibuka nih. Plastik pabriknya masih lempeng semua, masih simetris ya. Yang penting udah bekas cat-catan atau benturan tuh ya. Tuh, bisa cek ya. Masih aman semua. Sekarang kita buka karet pintu bagasinya bro. Ini agak keras nih. Nah tuh ya, takut robek bro, sayang ya kan. Tulangnya aman tuh ya, tuh jadi kita aja ya, masih lempeng simetris, tidak keriting atau bekas cacatan bulan. Plastik pabriknya bulat juga masih jelas bro ya. Kalau mau buka semuanya silakan bro ya, karena kalau di video makan waktu ya, dan gue sayang aja sih kalau dibuka ya, karena masih presan pabrik nih bro ya. Dan gue bukan gue larang-larang, silakan, rasanya larang-larang ya kan, silakan cek sepuasnya boleh, monggo bro ya. Dan ini penggantian spare part filter udara, ini bekasnya bro ya, tuh kotor banget kayaknya, dari baru nggak pernah diganti. Ini wiper ya, wiper depan pakai 3M, ini bekasnya bro. Dan filtrasinya lagi gue order bro ya, yang biasa gue stok ya, beda ukurannya ternyata, jadi harus di order lagi. Dan ini pot partisinya bro ya, untuk P3K. Dan ini buat nyimpen barang ya yang rahasia-rahasia bro ya. Oke, terus dongkrak sini juga masih lengkap semua. Ini dongkraknya di sini bro ya, kayak model-model Innova ya, belum pernah dipakai bro tuh ya. Warnanya tuh belum pernah dipakai, nok-noknya tuh masih bersih ya. Ini belum pernah dipakai, terlalu gue taruh sini dulu ya. Tapin lagi tangan satu susah, berat soalnya ada kunci roda ya. Aman oke. Bagasi juga lumayan bro, nggak terlalu kecil, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sempit ya, jadi lumayan lega ya. Dan baris 3 juga masih lumayan ya, masih manusiawi ya, masih enak. Oke. Oh ya, sisi kanan ada kapolda, sisi kiri juga ada kapolda ya. Dan dia baris ketiga juga ada colokan elektrik ya bro, tuh buat ngecas, jadi nggak berebutan bro ya sama penumpang baris kedua. Oke. Dan panel kanan catnya masih rapi, ori, mulus ya. Ini kayaknya kayak tai burung ini, kotor tuh, hilang sih mesin bro ya, ribuan banget yang tadi hilang nih. Oke. Panel kanan rapi, mulus, tingkar roda utuh ya. Gue sabrak. Ban belakang nih udah agak tipis bro ya, 50% ya. Jadi ya paling minusnya yang gue sebutin ya, kayak ban ya paling minimal lo ganti 2 lah biar enak gitu bro ya. Ban depan yang kiri masih lumayan tebal, jadi 2 lagi ganti ban jadi lebih top gitu ya. Jadi yang gue sampaikan ya enak, jadi biar yang beli enak, yang jual juga enak bro ya. Dan yang minus-minusnya bocel-bocel di peleknya, yang lain overall aman. Itu kanan belakang juga catnya masih ori, mulus. Ini minusnya bro, ada bagian sini ya, sama baut halus nih agak panjang, halus ya, silver. Kalau silvernya nggak terlalu kelihatan bro, masih bisa aja dicat bro ya, cuman sayang aja gitu bro ya, cat masih ori nih. Kalau warna silver dia nggak terlalu kelihatan, tapi kalau mau cat bisa bro, tadi buat cat. Oke, silernya masih utuh ya, masih pabrikannya masih aman, masih aman semua, nggak ada bekas tabrak. Siler sini juga utuh semua ya, aman, nggak ada bekas tabrak ya. Tuh tinta-tintanya masih bawaan pabrikannya bro ya. Masih aman semua, ini buat yang boleh buka. Oke. Mitsubishi tipe tertinggi Ultimate Expander Ultimate Matic ya, 2020 facelift, pemakaian 2021. Kilometer masih 50.000 bro, service record lagi. Tinggal gas saya dari Sabang sampai Merauke. Oke guys, sekarang kita cek ke bagian mesin yuk. Untuk kondisi mesin ya masih cakep bro ya, so kilometer mobil 50.000 kilometernya, service-nya record ya. Tuh, kalau bongkar-bongkar bro ya, tinta-tinta pabriknya masih jelas bro, tuh warna pink, kuning segala macam. Mesinnya kering, no rembes-rembes ya, bisa dicek. Masih seger bro, bekan radiatornya bro, tuh
2020 ya, masih bawaan pabrikannya bro. Jadi sebelum cek mesin kita cek dulu ya dari tulang-tulang dekat mesin ya, dari baut-bautnya bro, tuh baut-bautnya ya belum pernah ada dosa bro, belum pernah bongkar-bongkar ya. Silasnya tuh masih warna aslinya bro, kuning ya, masih pabrikannya. Nih peredamnya sampai sini ya, expander ya, beda masih juta umat bro ya. Tuh, oh, silasnya masih utuh semua, masih aman. Peredam masih buat pabrikannya, nih masih bluetooth semua, masih lastik baru masih jelas, silar-silarnya tuh masih utuh ya, masih aman, nggak ada bekas tabrak. Silasnya juga utuh semua, aman, nggak bekas tabrak. Baut-bautnya belum pernah ada dosa, silar-silarnya utuh semua ya, aman, tidak ada bekas tabrak. Sekarang kita cek ke bagian tulang-tulang mesinnya bro. Tuh, dari baut-bautnya ya belum pernah bongkaran tuh ya, ini masih bluetooth semua, silar-silar masih utuh semua, masih aman. Tuh bautnya masih ada tinta QC nya bro, tuh ya, tuh, masih aman semua tuh tulangnya tuh ya. Silarnya masih warna kuning, masih buat pabrikannya. Tulang-tulangnya masih lempeng ya, tulang dalamnya kelihatan tuh, ya. Oke, masih lempeng semua, matches, tidak keriting atau bekas cet-cetan atau dempulan bro ya. Nih ya, nih masih lempeng semua bro ya, masih rapi tulang-tulangannya, tidak ada bekas tabrak. Nih tulang dalamnya tuh, cek ya, masih aman semua, mobil tidak ada bekas tabrak bro ya. Silahkan cek bawah ahlinya. Mesinnya juga rapi bro ya, kasih cover gini ya, jadi engine rapi, nggak berantakan. Tapi kalau nggak salah yang awal-awal belum pakai cover kalau nggak salah ya, yang facelift kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita cek ke bagian mesinnya dari psikoli ya. Psikoli itu ya aman bro ya, nggak ada bekas kerak-kerak bro ya. Mobilnya aman karena service rutin, ganti olinya juga rutin ya. Olinya baru jalan kurang lebih 1000 kilo bro ya, nanti ya 4000 km lagi baru ganti ya. Ini minyak rem ya, masih bening minyak remnya. Kita nutup ya, nggak mau nutup aja ya. Oke, terus radiator dia pakai coolant ya, nggak terlalu kelihatan bro, agak ke bawah ya. Aki dia pakai aki basah, merek info. Yang lain overall normal semua, kering ya, nggak ada rembes-rembes ya. Silakan bro cek mau mekanik, kode resmi boleh, bebas ya. Ya sama-sama enak, cek aja bebas. Sekarang kita cek kolong ya, ada rembes atau bocor, kita cek kolong ya. Oh aman ya, kering, nggak ada rembes bocor ya. Cover juga masih lengkap bro, cover pelindung engine nya aman ya, cuman kotor aja bro ya, tinggal cuci steam. Oke, sekarang kita cek ke bagian dokumen. Untuk kelengkapan dokumennya lengkap semua bro ya. Di sini ada STNK bisa dilihat, cuma gua nggak nunjukin nopolnya bro ya, karena di YouTube dilarang menampilkan informasi data pribadi. Nanti videonya bisa kena take down bro. Untuk nopolnya B-nya B ganjil, B-nya B Bekasi. Mobilnya Mitsubishi Expander ya, tipe tertinggi Ultimate Automatic. Tahun perakitan 2020, warna silver metallic. Pajaknya masih panjang sampai tahun depan bro, tepatnya Januari 2026. PKB sekitar 2,1 ya. Totalnya tambah option 1,4, total 4 juta bro ya, 4 juta 30.000. Dan BPKB juga lengkap, tangan pertama di baru atas nama perorangan bro ya. Jadi nama di BPKB sama di STNK sama di faktur sama, jadi tangan pertama di baru bro ya. Dan mobilnya pemakaian 2021 bro ya, tuh 2021. Jadi 2020 nya pemakaian 2021, jadi yang pasti sudah facelift bro ya. Dan fakturnya lengkap sampai sertifikat lengkap semua ya, dalam sini ada. Dan ini kunci serepnya juga masih belum pernah dipakai bro ya, masih baru ya. Mobil cakep, kilometer rendah, tangan pertama baru diservis juga di resmi. Jadi insya Allah tinggal gas saja bro. Oke, untuk yang berminat bisa kontak nomor di bawah. Jangan lupa subscribe untuk dapat info mobil berikutnya. Thank you, wassalamualaikum.